Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Ibu Dian Nurulita, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang lamaran pekerjaan. Mungkin saja mahasiswa yang ada di semester 1 ini ada yang sudah bekerja, ada juga yang masih mungkin belum bekerja. Nah, entah apapun itu, materi ini harus tetap Ibu sampaikan ya. Siapa tahu mungkin saja yang sudah bekerja, misal ingin menemukan pekerjaan yang lebih menjanjikan lagi, bisa mencoba menggunakan surat lamaran berikut. Nah, pertanyaan Ibu dari ini, setelah kalian lulus D3 atau S1 nanti, rencana kalian apa? Akan melanjutkan kuliah lagi, S2 ke S3? Ataukah langsung bekerja, misalkan yang belum bekerja? Ataukah menikah? Nah, untuk melamar pekerjaan, maka harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, karena apabila tidak ada persetujuan, maka pasti uh, lamaran kalian akan ditolak. Banyak hal yang menjadikan lamaran itu diterima, dan banyak hal juga yang menjadikan lamaran tersebut ditolak. Poin yang selanjutnya, bagaimana cara kita agar dapat diterima bekerja? Yang pertama, mengetahui informasi lowongan pekerjaan. Lowongan informasi pekerjaan ini banyak caranya. Kalian bisa mencari informasi dari leaflet-leaflet yang ada. Misalkan kalau di Jember itu biasa ada di SIC UNED ya, di situ, atau kalau tidak ada biasanya di PT Pos, biasanya dipampang di sana, atau juga kadangkala ada di Jawa Pos ya, koran Jawa Pos khusus hari Sabtu. Biasanya itu banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, memilih lowongan pekerjaan yang sesuai. Jadi, misalkan kalian lulusannya D3 atau S1 ekonomi atau akuntansi, maka kalian harus mencari yang sesuai, yang sama-sama menginginkan lulusan D3 atau S1 manajemen atau akuntansi. Karena kalau tidak sesuai, walaupun yang diminta sama-sama D3 atau S1, apabila itu memang memenuhi kualifikasi khusus, maka lamaran kalian tidak bisa diterima. Kemudian yang ketiga, menulis lamaran pekerjaan dengan baik dan menarik, menggunakan bahasa yang baik, karena ketika menulis surat lamaran adalah surat yang resmi ya, sedangkan menggunakan bahasa yang menarik, yang tidak monoton dan juga tidak menjatuhkan diri kalian sendiri dalam menggunakan berbahasanya. Karena ketika kalian melamar pekerjaan di sini, kalian menjual kompetensi kalian. Oke. Selanjutnya yang poin keempat, mengetahui waktu mengirim dan cara mengirim yang tepat. Waktu mengirim. Nah, ketika kalian melihat misalkan di koran atau di website, biasanya waktu yang diberikan maksimal 1 sampai dengan 2 minggu dari waktu dipublikasikannya. Jadi, ketika kalian melihat ada lowongan pekerjaan dan itu sudah 1 bulan yang kemarin, ya, tolong jangan dimasuki lagi. Ada kemungkinan besar lowongan tersebut sudah ditutup. Kemudian ada cara mengirim yang tepat. Cara yang mengirim yang tepat adalah cara mengirim yang disesuaikan dengan permintaan dari lowongan pekerjaan tersebut. Ada lowongan pekerjaan yang meminta work interview. Bagaimana work interview? Berarti kalian membawa surat lamarannya langsung interview, langsung wawancara di tempat. Ketika work interview, berarti kalian tidak bisa menggunakan baju seadanya dan dengan otak yang kosong. Ketika work interview, kalian pasti harus menggunakan baju yang sesuai, yaitu menggunakan hem, kalau bisa hem yang polos, kemudian menggunakan celana atau rok bagi perempuan ya, yang kain, jangan menggunakan jeans, kemudian kalau bisa menggunakan sepatu pantofel. Kemudian ketika kalian maju untuk interview, tolong pemahaman kalian tentang lowongan kerja yang akan dimasuki tolong diisi terlebih dahulu, browsing dulu. Contohnya sebagai front office, apa sih tugasnya front office itu? Kemudian misalkan untuk marketing berhubungan dengan wilayah, pelajari dulu wilayah kalian bagaimana arah-arahnya biar kalian paham. Untuk mencapai target marketing, caranya bagaimana? Jadi harus di-upgrade terlebih dahulu pemikiran kalian tentang lowongan pekerjaan yang akan kalian masuki. Ada juga cara pengiriman yang lainnya, yaitu via email. Kalau yang diminta adalah via email, maka kalian harus mengirim email, jangan sampai mengirim surat.
ada juga yang via pos. Jadi silakan dicek ulang apa cara yang diinginkan oleh lowongan pekerjaan yang akan kalian masuki tersebut. Selanjutnya, lowongan kerja. Lowongan kerja seperti Ibu sampaikan tadi bisa dari surat kabar ya. Contohnya ini contoh dari koran. Kemudian contoh dari koran biasanya kalau menggunakan surat lamarannya menggunakan kata seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa, silakan ditulis. Tanggalnya tanggal berapa yang menyatakan bahwa apa. Misalkan membutuhkan lowongan untuk head arsitek, dalam kurungnya di sini HA dan seterusnya. Kemudian misalkan ada informasi dari seseorang. Nah, informasi dari seseorang ini biasanya berupa rekomendasi. Akan tetapi, seseorang di sini tidak asal orang ya. Seseorang di sini haruslah orang yang memiliki kedudukan di sana. Ya, sehingga kalian di sini bisa mendapatkan rekomendasi. Kalau rekomendasi biasanya lebih dari 50% bisa diterima. Nah, otomatis kalimat pembukanya pun sudah berbeda. Menurut informasi dari siapa, misalkan Bapak Anang selaku apa? Ini adalah jabatannya SMKN 2 Jember yang menyatakan bahwa SMK 2 Jember membutuhkan titik-titik. Nah, ini adalah contoh informasi dari seseorang. Apabila seseorang tersebut belum memiliki jabatan apapun, tolong jangan mencantumkan nama dan jabatannya di dalam surat lamaran kalian. Dan itu bukan termasuk rekomendasi. Kemudian selanjutnya permohonan instansi kepada kepala sekolah atau bisa juga permohonan instansi kepada universitas, bisa juga permohonan instansi kepada yayasan. Salah satu contohnya yang Ibu ketahui ini ada salah satu sekolah yaitu misalkan antara kerjasama dari UT dengan SMK 2. Di sini ada perekrutan seperti ikatan kerja ya. Maka siswa-siswa yang lulus dari sana biasanya akan diminta yang lulusan yang terbaik untuk masuk kepada UT ini, United Traktor. Di STI Mandala juga ada yang seperti itu ya. Jadi jangan putus asa. Ibu harap kalian belajar dengan baik, mendapatkan IPK yang baik sehingga dapat direkrut di tempat kerja yang kalian inginkan nanti. Kemudian selanjutnya pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, contohnya ini penerimaan CPNS Kabupaten Jember. Nah, berkenaan dengan pengumuman nomor berapa, tanggalnya berapa, tahun berapa. Nah, seperti ini. Ini contoh pengumuman resmi dari instansi. Kalau resmi berarti harus ada nomor suratnya ya. Kemudian selanjutnya ada inisiatif sendiri. Nah, misalkan Bu, lowongan lulusan saya masih belum ada hingga saat ini. Saya ingin mencoba masuk kepada perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. Oke, itu sangat boleh sekali. Akan tetapi, perlu Anda ketahui juga bahwasanya ketika kalian tidak memiliki informasi apakah di tempat tersebut dibutuhkan lowongan, maka kalian juga harus tahu bahwasannya besar juga kemungkinannya untuk tidak diterima. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga memang perusahaan tersebut belum membuka tapi juga membutuhkan. Nah, bagaimana bahasanya ketika inisiatif sendiri? Maka kalimat pembukanya begini. Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan untuk diterima sebagai karyawan apa? Tolong jangan dituliskan hanya karyawan saja karena karyawan itu sangat banyak sekali. Oke, bisa mulai dari OB sampai dengan apa? Direksinya. Jadi di sini harus dituliskan karyawan pada posisi apa, pada perusahaan apa. Kemudian, yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran. Pertama, bentuk surat lamaran harus berupa surat resmi. Kalau surat resmi, berarti tata bahasanya pun harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, menggunakan tulis tangan atau diketik. Nah, kalau khusus untuk tulis tangan atau diketik harus sesuai dengan permintaan. Kalau permintaannya untuk tulis tangan, silakan menggunakan tulisan tangan sebaik mungkin dan jangan menggunakan tulis tangan yang neko-neko. Karena biasanya untuk mengetahui psikologi seseorang bisa dilihat dari cara dia menulis. Kemudian bisa juga diketik apabila memang tidak ada ketentuan harus ditulis tangan. Selanjutnya, tulisan tangan itu harus bersih dan rapih jika tulis tangan.
tidak boleh ada tipekan, tidak boleh ada coretan. Begitu juga apabila diketik, jangan sampai ada noda atau terlipat yang sekiranya bisa mengganggu pemandangan ya. Silakan dibuat sebersih dan sebaik mungkin. Bagian-bagian dari surat lamaran pun harus lengkap, mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya, cara pengirimannya harus dipastikan. Yang diminta dalam lowongan tersebut apa? Apakah via pos, via email, ataukah datang langsung atau walk interview? Selanjutnya, apa yang perlu dilampirkan? Yang pertama ada daftar riwayat hidup atau CV, ya, kurikulum vitae. Daftar riwayat hidup yang ditulis di sini adalah data pribadi. Apa isinya data pribadi? Dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir ini silakan dicek juga pada lowongan pekerjaan. Ada juga di lowongan pekerjaan tersebut yang menentukan batas maksimal usia pelamar. Kalian kaitkan dengan usia kalian ketika kalian melamar, sesuaikan dengan usia yang diminta. Kemudian ada juga status perkawinan. Status perkawinan ada juga perusahaan yang meminta status single. Oke, jadi diperhatikan dulu yang ada permintaan khusus tidak. Kalau misalkan kalian sudah menikah, dicek dulu. Kalau tidak menikah, itu peluang untuk mendapatkan pekerjaan masih luas sekali. Nah, kenapa kok begitu? Karena berhubungan dengan tunjangan biasanya. Kemudian kalau selain tunjangan juga berhubungan dengan penempatan. Kalau sudah berkeluarga, penempatannya jauh juga jadi pertimbangan bagi perusahaan. Dan di sini ada juga yang diminta alamat ya. Alamat ini disesuaikan dengan KTP. Dilihat juga ada juga perusahaan yang memberikan permintaan khusus, misalkan marketing. Yang diminta adalah pelamar di daerah ini itu. Oke, harus diperhatikan dulu apakah kalian termasuk di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan diawali dari SD, SMP, SMA, kemudian pendidikan terakhir kalian apa? Bisa SD 3, bisa S1, atau dibalik juga boleh. Di sini diawali dari pendidikan yang paling tinggi dulu. Oke, taruh diletakkan di poin paling atas. Kemudian baru SMA, SMP, dan SD. Apabila kalian memiliki pendidikan non formal, misalkan kursus-kursus, silakan dilampirkan. Apalagi kalian memiliki kursus komputer, silakan dilampirkan karena pada era sekarang, era komputerisasi, hal tersebut sangat dibutuhkan. Misalkan, Bu, saya bisa komputer tapi tidak ada sertifikat, tolong jangan dilampirkan di dalam daftar riwayat hidup. Kenapa? Karena apabila sudah dilampirkan dalam daftar riwayat hidup, harus ada yang namanya bukti fisik. Selanjutnya, kemampuan. Nah, kemampuan di sini silakan dituliskan kemampuan kalian yang kalian miliki, skills kalian apa yang punya menjadikan kalian nilai plus. Oke, silakan dituliskan di sini asalkan ada bukti fisiknya. Selain itu ada pengalaman bekerja. Misalkan ada yang berasal dari SMK, pengalaman kerja itu pasti ada. Yang mana dari kalian PSG itu bisa dimasukkan dalam pengalaman kerja kalian. Nah, sudah, Ibu lanjutkan lagi ya. Yang dilampirkan kedua adalah fotokopi ijazah terakhir. Ingat ya, fotokopi, jangan ijazah yang sebenarnya. Fotokopi ijazah terakhir. Kadangkala ada perusahaan yang meminta fotokopinya itu dilegalisir, ada juga yang tidak meminta legalisir. Silakan dipastikan dulu yang diminta apa dulu. Fotokopi ijazah terakhir, misalkan ijazah terakhir kalian di situ D3, silakan dilampirkan fotokopi D3-nya atau S1, silakan dilampirkan fotokopi ijazah S1-nya. Selanjutnya fotokopi KTP. Oke, dibentuk seperti ini ya, bagian depan dan juga bagian belakang. Tujuannya apa sih? Untuk mengetahui ini, kelahiran kalian tahun berapa, sekarang usia berapa, dan alamat kalian sedang dan juga status kalian. Selanjutnya ada SKCK atau SKKB. SKCK surat keterangan catatan kepolisian atau surat keterangan kelakuan baik. Nah, contohnya seperti ini. Surat ini akan dapat diterbitkan jika kalian tidak memiliki catatan kepolisian. Jika kalian tidak pernah melakukan catatan tindak kriminal, maka surat ini bisa dimunculkan. Biasanya ketika membuat SKCK atau SKKB ini, maka kalian akan dites fisik dulu, mulai dari sidik jari, 10 sidik jari akan dicek nanti, kemudian ciri-ciri khusus kalian,
kemudian akan dicek juga apakah kalian pernah terlibat, nanti ada di komputerisasinya. Jika kalian bersih, maka bisa diterbitkan. Akan tetapi sebagai catatan di sini, SKCK atau SKKB ini tidak berlaku seumur hidup, akan tetapi ada batasan waktunya. Ibu kurang paham kalau sekarang SKCK atau SKKB ini berlaku berapa bulan. Kalau dulu berlaku 6 bulan. Kalau sekarang Ibu kurang paham berlaku berapa bulan. Jadi artinya apa? Ini bisa dilihat di sini ya. Ini contoh. Ada tanggal berlakunya sampai dengan tanggal berapa. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika sampai dengan batas akhir tersebut, jika kalian misalkan melakukan tindak kriminalitas, maka surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK ini tidak dapat diterbitkan ulang. Selanjutnya, menggunakan pas foto yang terbaru. Nah, seperti ini ya, menggunakan background. Kadangkala ada yang meminta backgroundnya berwarna biru, ada juga yang meminta background yang berwarna merah. Silakan disesuaikan. Kemudian kalau perempuan, kalau misalkan tidak berhijab, silakan telinga biasanya diminta diperlihatkan dan menggunakan baju yang resmi. Begitu juga laki-laki apabila berhijab, silakan tetap hijabnya terlihat dan menggunakan baju yang resmi. Selanjutnya, sertifikat keterampilan. Ini salah satu contoh sertifikat keterampilan. Ini contoh sertifikat diklat komputer yang menyatakan dia sudah lulus MS Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, jika kalian tadi di dalam surat kurikulum vitae-nya sudah melampirkan bahwasanya, oh saya sudah bisa MS Office, maka harus ada bukti fisiknya, contohnya seperti ini. Jadi, jika tidak memiliki bukti fisik, tolong jangan dilampirkan dalam CV atau kurikulum vitae. Nah, perhatikan dan pahami contoh di bawah ini dulu. Nah, contoh-contoh di sini adalah contoh-contoh yang ada yang betul, ada yang salah. Yang pertama, dilihat tanggalnya begini, apakah betul? Pembahasannya setelah ini ya. Kemudian selanjutnya ada halaman, perihal, bukan halaman, perihal lamaran pekerjaan kepada yang terhormat, PT Enseval dan seterusnya, apakah betul? Kemudian bagian kalimat pembukanya menggunakan kata Assalamualaikum, apakah betul? Selanjutnya, setelah membaca iklan Jawa Pos, isinya menyatakan bahwa perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, pembukanya apakah betul? Ibu lanjutkan. Demikian surat lamaran ini, besar harapan saya dapat diterima di perusahaan Bapak karena saya sangat membutuhkan. Atas perhatian Bapak, saya sampaikan banyak terima kasih. Apakah betul? Oke, sekarang kita bahas. Ada beberapa hal yang salah. Pertama, di situ ada alamat dalam, salam pembuka, posisi yang dilamar, dan kalimat penutup yang salah. Coba kita cross check satu persatu. Yang pertama dulu di sini, ada yang belum. 13 November 2012 harusnya di sini ada apa? Kotanya, misalkan Jember 13 November 2012 dan posisinya ada di sebelah kanan. Kemudian perihalnya sudah betul lamaran pekerjaan. Kepada yang terhormat ini salah karena ini berupa surat, maka tanpa menggunakan kepada. Jika menggunakan kata kepada yang terhormat, posisinya berada pada amplop surat. Karena ini surat, langsung saja pada YTH. YTH yang terhormat PT Enseval Jalan Ledjen Sutoyo nomor 123 Jember. Kemudian yang selanjutnya kata salam pembuka di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena posisi di sini perusahaannya perusahaan yang umum, bukan perusahaan yang religi, maka harus menggunakan salam yang sesuai, yaitu menggunakan salam dengan hormat. Selanjutnya pada poin pembuka. Setelah membaca iklan Jawa Pos yang isinya menyatakan bahwa perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, karyawan di sini juga salah seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi. Kita tidak boleh menggunakan kata yang umum karyawan karena posisi karyawan itu sangat banyak. Kita harus pastikan posisi karyawan apa. Apa di sana head office? Apakah di sana ada front office atau yang mana? Jadi silakan disesuaikan dengan lowongan yang diminta oleh perusahaan dan kalian yang sesuai dengan kualifikasi masuk lowongan yang mana. Silakan dituliskan karyawan apa ya, jangan ditulis. Selanjutnya, demikian surat lamaran ini besar harapan saya dapat diterima di perusahaan Bapak karena saya sangat membutuhkan. Di sini ada kata saya sangat membutuhkan. Oke, kalian memang mencari pekerjaan otomatis membutuhkan pekerjaan tersebut.
Akan tetapi, bukan berarti boleh menggunakan kata saya sangat membutuhkan. Mengapa? Kalian di sini menjual kompetensi yang juga memiliki harga. Kalian juga menjual jasa nantinya. Jadi haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi bagaimana? Oke, contohnya begini, demikian surat lamaran ini, besar harapan saya dapat diterima di perusahaan Bapak. Titik. Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih, bukan banyak terima kasih. Oke, ini adalah koreksi dari contoh lamaran kerja berikut. Nah, Ibu lanjutkan kembali. Bagian surat lamaran. Yang pertama, seperti tadi ada tempat dan tanggal, tempatnya harus dituliskan, misalkan Jember, tanggal berapa di surat tersebut. Selanjutnya ada perihalnya silakan ditulis lamaran kerja. Alamat dalam, ingat alamat dalam tanpa menggunakan kepada, jadi langsung yang terhormat. Apabila menggunakan kepada yang terhormat berarti masuk pada bagian amplop surat. Kemudian salam pembuka resmi menggunakan kata dengan hormat. Pendahuluan dengan mencantumkan posisi, maksudnya posisi yang dilamar di sana apa dalam kalian mencantumkan surat lamaran tersebut. Kemudian identitas diri mulai dari nama, tanggal lahirnya, ya, kemudian alamat dan pendidikan terakhir. Keahlian, kemampuan yang kalian miliki apa yang menjadikan nilai plus kalian dibandingkan dengan pelamar-pelamar yang lain. Kemudian hal yang akan dilampirkan apa saja, sudah dibahas tadi di bagian depan. Dan terakhir ada penutup, jangan lupa diberi salam penutup, tanda tangan, dan nama terang kalian. Nah, sekarang tentang daftar riwayat hidup, tadi sudah sekilas Ibu saya singgung ya. Daftar riwayat hidup berisi data pribadi, ini yang poin pentingnya di sini adalah pria atau wanitanya. Jadi ada juga posisi yang meminta khusus pria. Biasanya contohnya marketing yang diminta kebanyakan pria. Kemudian admin biasanya kebanyakan wanita. Jadi silakan dicek di situ ada kualifikasi khusus tidak. Jika tidak ada kualifikasi khusus, maka silakan jenis kelamin apapun bisa masuk. Posisi, status perkawinan, sudah menikah atau belum menikah, dan juga ada juga perusahaan yang menentukan tinggi badan dari karyawannya, ya. Setelah itu ada pendidikan, silakan kalian tulis seperti Ibu sampaikan tadi, pendidikan formal dan non formal jika ada. Kemampuan kalian jika di sini ada yang namanya bukti fisik dan pengalaman kerja jika memang ada. Nah, sampai sini penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.